Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi untuk Ibu dosen Herwanti Novian dari MPSI beserta teman-teman di kelas bimbingan konseling semester 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai urgensi konseling lintas budaya dalam kehidupan multikultural. Adapun subbahasan yang akan kami bahas nanti yaitu 1. Definisi urgensi konseling lintas budaya dalam kehidupan multikultural. 2. Konsep dan prinsip-prinsip dasar konseling lintas budaya. 3. Karakteristik konselor yang secara multikultural efektif. 4. Tingkat pendidikan konselor. 5. Tantangan pelaksanaan konseling lintas budaya. 6. Kesadaran konseling lintas budaya yang harus dilewati konselor sebelum ia melakukan konseling. Yang pertama adalah multikulturalisme, yaitu mengakui keragaman dan keunikan budaya, meliputi agama, pola pikir, ras, nilai, serta kepribadian unik di setiap individu yang berbeda-beda sesuai yang dianut setiap orang. Contohnya, seperti menghargai orang yang beda agama dan mengerti bahwa suku tertentu berwatak kasar. Yang kedua yaitu konseling lintas budaya. Di konseling lintas budaya sendiri yang dimaksud adalah kita harus bisa fleksibel dan menyesuaikan diri dengan setiap orang yang dihadapi. Contohnya, saat kita mengkonseling orang dari suku Batak, logat, watak, dan budayanya kental. Jadi kita harus bisa memahami, bukan memaksakan kehendak kita untuk ikut emosional. Dan yang ketiga adalah kesadaran budaya. Kesadaran budaya sendiri yaitu kita harus memiliki pemahaman tentang keragaman budaya, baik secara pribadi maupun lintas budaya. Karena setiap individu membawa budayanya masing-masing yang dapat mempengaruhi psikologi masing-masing pula. Contohnya, orang Jawa dengan budaya kejawennya, dia akan lebih kuat dengan peraturan adat mereka yang membuat psikologis mereka tergantung dengan budaya yang dianutnya. Selanjutnya adalah konsep dan prinsip-prinsip dalam konseling lintas budaya. Di sini sudah tertera ya, konsep konseling lintas budaya menyebutkan standar konseling lintas budaya adalah interaksi yang dirasakan oleh konselor dan klien. Jika dirasa ada perbedaan-perbedaan budaya, maka itu dinamakan konseling lintas budaya. Jadi yang dimaksud dari konsep konseling lintas budaya sendiri di sini adalah perbedaan yang terjadi antara konselor dan konseling, itu yang dinamakan lintas budaya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar konseling lintas budaya. Yang pertama adalah untuk konselor. Jadi di sini konselor sendiri harus mempunyai pemahaman terhadap budaya-budaya yang ada termasuk perbedaannya. Bisa dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Contohnya, suku Bugis dan budaya tarung sarung untuk menyelesaikan permasalahan harga diri. Dan yang kedua untuk pemahaman klien, di sini klien juga harus mempunyai pemahaman. Kalau tidak semua budaya itu sama dan juga tidak bisa disamaratakan semua, tergantung lingkungan dan individu-individunya pun mempunyai perbedaan prinsip. Contohnya, orang Jawa itu tidak bisa semuanya dibilang lemah lembut, ada saja yang kasar dalam karakteristiknya. Dan yang ketiga yaitu untuk konselor dalam konseling. Jadi di sini kita harus fokus memberikan perhatian full terhadap keluhan klien dan menunjukkan bahwa kita paham dengan permasalahan serta bisa menempatkan sebagai klien untuk mendapatkan solusi yang realistis. Jadi selain itu kita juga harus sabar, optimis, dan memiliki mental siaga dalam memahami klien. Karakteristik konselor yang secara multikultural efektif. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai dan asumsi. Mengenali nilai-nilai dan asumsi mana yang mereka pegang mengenai perilaku manusia yang diinginkan dan tidak diinginkan. Seorang konselor pasti mempunyai nilai-nilai dan norma-norma sendiri yang harus mereka junjung tinggi dan mereka pertahankan sampai kapanpun. Namun di sisi lain, seorang klien pasti mempunyai norma-norma dan nilai-nilai sendiri. Maka dari hal itu seorang konselor harus menerima perbedaan-perbedaan tersebut dan mempelajarinya. Yang kedua yaitu menyadari karakteristik umum dari konseling. Seorang konselor
yang sedang melakukan proses konseling. Sebaiknya sadar terhadap pengertian dan kaidah konseling tersebut, karena hal itu dapat membantu konselor dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Yang ketiga yaitu eklektif dalam konseling mereka. Seorang konselor harus mampu menggabungkan beberapa teori konseling yang mereka kuasai dan mereka ketahui untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Yang keempat yaitu bias berbagai pandangan dunia dengan klien tanpa meniadakan hak kekuasaan mereka. Yang kelima yaitu memiliki kepekaan budaya yang dimilikinya. Seorang konselor harus peka terhadap budaya yang mereka miliki. Yang keenam yaitu mengenali nilai-nilai dan bias yang dimilikinya. Karena dengan mengenali nilai-nilai dan bias yang mereka miliki, itu akan terpengaruh atau akan berpengaruh kepada klien tersebut. Yang ketujuh yaitu merasa nyaman dengan perbedaan yang ada. Seorang konselor harus dapat merasa nyaman atas perbedaan yang ada di antara konselor dan klien tersebut. Yang kedelapan yaitu menguasai informasi dan pengetahuan spesifik tentang kelompok tertentu. Seorang konselor harus menguasai informasi atau pengetahuan tentang kelompok-kelompok tertentu. Untuk apa? Untuk memudahkan konselor dalam melakukan proses konseling dan membantu memecahkan masalah klien yang berbeda budaya dengan tingkat pendidikan konselor itu ada dua. Yang pertama yaitu tingkat cultural encapsulation, di mana teori konseling diajarkan dengan latar budaya di mana teori aslinya itu dikembangkan. Pada tahap ini, konseling diajarkan berdasarkan stereotip dosennya, tidak memperhatikan pandangan kelompok tertentu, dan hanya menggunakan asumsi dari latar budaya konselor sendiri. Yang kedua yaitu tingkat konsensius, di mana calon konselor mempelajari peran penting bagi budaya, ras, jenis kelamin, kelas sosial dalam perkembangan seseorang dan perubahan-perubahan konseptual yang perlu agar konseling bersifat multikultural. Bahan ajarnya yaitu berasal dari jurnal-jurnal atau penelitian yang mutakhir atau dari penelitian studi kasus. Tantangan pelaksanaan konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu bahasa. Percakapan merupakan alat yang paling mendasar yang digunakan oleh seorang konselor dalam melakukan konseling lintas budaya. Hambatan besar yang harus dipecahkan seringkali yaitu perbedaan bahasa. Di Indonesia sendiri, banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Walaupun sudah diikat dengan bahasa Indonesia, namun tidak semua orang mampu dan mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Yang kedua yaitu nilai. Nilai budaya sering menjadi rintangan penting ketika melaksanakan konseling lintas budaya. Terkadang konselor memaksakan nilai-nilai yang dimilikinya kepada golongan yang minoritas. Yang ketiga yaitu stereotip. Stereotip merupakan generalisasi sekelompok orang tentang kelompok lainnya. Secara sekilas itu tidak jelek, tetapi stereotip merupakan opini yang terlalu disederhanakan yang diterima orang begitu saja, sehingga gambaran individual tersebut tidak dapat mewakili kelompoknya. Jika seorang konselor menggunakan stereotip, maka ia tidak akan bersikap luwes ketika merespon kliennya dengan segala kebutuhannya. Yang keempat yaitu kelas sosial. Rendahnya tingkat sosial atau kemiskinan tampaknya berpengaruh kepada kesehatan mental atau cara untuk menanganinya. Pada proses konseling sendiri, tingkat perbedaan antara konselor dan klien atau persepsi
itu bisa menimbulkan atau menjadi hambatan besar. Yang kelima yaitu ras atau suku. Perbedaan individual dapat mempengaruhi bagaimana sikap konselor kepada kliennya ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, seorang konselor harus menguasai lintas budaya untuk meyakinkan sekaligus membuktikan kepada kliennya bahwa inilah keahliannya. Yang keenam yang menjadi tantangan konseling lintas budaya yaitu jenis kelamin atau gender. Kesadaran konseling lintas budaya yang harus dilewati oleh seorang konselor sebelum ia melakukan konseling. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri ini dimulai dari kesadaran konselor terhadap dirinya, termasuk kesadaran akan prasangka-prasangka yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kesadaran budaya. Yang ketiga yaitu kepekaan akan adanya berbagai ras, sekisme, dan kemiskinan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu kesadaran akan perbedaan individual. Yang kelima yaitu kesadaran akan adanya kelompok-kelompok budaya lain dan keanekaragamannya. Yang keenam yaitu adanya kesadaran mengembangkan teknik-teknik konseling. Teknik-teknik konseling di sini yang dimaksud adalah teknik-teknik konseling yang memungkinkan konselor menjembatani jarak antara dirinya dengan klien yang berbeda budayanya. Nah, teman-teman, sekian dulu presentasi dari kelompok 1. Terima kasih kami haturkan juga kepada Ibu dosen Herwanti Novian dari MPSI, dan tidak juga lupa kami mohon maaf apabila kami ada salah kata maupun sikap dalam presentasi tadi. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.